Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruh, dan memohon ampunan dari segala macam dosa yang pernah kita kerjakan. Wa natubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah. Tidak ada taubatan kecuali kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dari segala macam keburukan, dari segala macam kejahatan, apakah itu dalam diri kita sendiri ataupun dari luar. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan, kejahatan, perilaku yang mungkin diri kita pernah lakukan. May yahdihillahu fala mudilla lah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk, untuk diberikan arahan, hatinya untuk senantiasa dekat kepada Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang pernah bisa menyesatkan dirinya, tidak ada yang pernah bisa untuk memberikan jalan keburukan kepada dirinya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebaliknya untuk diberikan kesesatan dalam hidupnya, fala hadiyalah, maka tidak ada satu orang pun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan arahan terhadap hidupnya untuk ke arah yang lebih baik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah, masih bisa menikmati kehidupan yang kita jalani saat ini. Maka dari itu kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak, yaitu nikmat Al-Quran. Seringkali mungkin kita menghitung nikmat-nikmat yang lainnya, contohnya nikmat kesehatan. Alhamdulillah pada saat ini diri kita masih diberikan kesehatan. Jika seandainya kesehatan, nikmat kesehatan itu Allah cabut, tidak mungkin diri kita ada di sini. Mungkin kita sedang terbaring di rumah, atau mungkin bisa jadi kita terbaring di rumah sakit. Nikmat harta yang mungkin saat ini bisa menggunakan motornya, bisa menggunakan HP-nya, itu merupakan harta yang mungkin kita miliki. Itu kira-kira datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta, nikmat keluarga, mungkin diberikan keluarga yang hangat, istri yang salihah, suami yang saleh, anak-anak yang mungkin berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah, itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat keluarga. Akan tetapi terkadang kita lupa bahwa nikmat terbesar setelah nikmat Islam dan iman, yaitu adalah Allah menjadikan kita sebagai umat yang memiliki Al-Quran, menjadikan kita sebagai umat yang memiliki Al-Quran. Bapak dan Ibu Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada
sebuah ayat yang jarang mungkin dikaitkan dengan kajian tahsin ataupun kajian-kajian yang lainnya. Padahal kalau kita lihat dalam ayat ini, itu sangat dalam maknanya. Apa itu yang mungkin sering kita dengar, masyhur kita dengar, yaitu dalam surat Ar-Rahman. Di awal ayatnya 1 dan 2 disebutkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Allah menyebutkan dirinya dengan sifatnya yang mulia. 'Allamal Qur'an, Dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita lihat, perhatikan ayat ini, Allah tidak mengatakan menciptakan manusia. Setelah Allah mengatakan Ar-Rahman, tidak menciptakan manusia, khalaqal insan, bukan. Tetapi Allah sebutkan Allamal Qur'an. Nah, di sini para ulama menyampaikan kepada kita semuanya bahwa betapa agungnya nikmat Al-Qur'an ini. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada diri kita semuanya bahwa kemuliaan manusia, kemuliaan seseorang itu tidak melekat pada dirinya, tubuhnya bukan, hartanya bukan, jabatannya bukan. Tetapi ketika seseorang bisa dekat, bisa membersamai Al-Quran dalam hidupnya, nah, itu yang ingin Allah sampaikan, ingin Allah ajarkan kepada kita dalam ayat ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Makanya Allah tidak mengatakan menciptakan manusia di ayat keduanya, tapi mengatakan 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama terdahulu, nah ulama terdahulu itu mungkin seperti Imam Syafi'i, Imam siapa lagi, ada yang tahu Bapak Ibu semuanya? Imam Hambali, ya, para imam mungkin yang kita tahu imam madhab fikih. Dan masih banyak lagi imam-imam yang lain, mungkin dari madhab aqidah ataupun madhab yang seperti qiraat. Qiraat itu seperti contohnya Imam Ibnu Al-Jazari, Imam Sulaiman Al-Jamzuri yang berkutat dengan Al-Quran. Nah itu mereka sangat berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Bahkan ada seorang ulama salaf pernah mempelajari surat Al-Baqarah. Tahu surat Al-Baqarah Bapak Ibu semuanya? Tahu ya. Surat keberapa? Pertama atau kedua? Nah, seringkali diri kita terkecoh ya. Terkecoh itu maksud bagaimana? Nah, mengatakan bahwa Al-Baqarah itu adalah surat pertama. Nah, padahal kita ketahui surat pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Al-Baqarah itu adalah surat kedua. Nah, surat Al-Baqarah itu kalau kita lihat itu banyak sekali ayatnya. Kurang lebih 283 ayat. Nah, ada ulama terdahulu yang mereka itu mempelajari surat Al-Baqarah itu selama bertahun-tahun. Bukan berarti ketika mereka mempelajari Al-Quran itu, surat Al-Baqarah maksudnya, nah itu bertahun-tahun itu tidak bisa menghafal. Kalau kita lihat orang-orang terdahulu itu ketika menghafal itu cepat sekali. Contohnya Imam Syafi'i, buka di sini, kalau misalkan di sini buka, itu sudah hafal. Nah, bayangkan, artinya tidak bisa dilakukan orang-orang terdahulu ketika menghafal. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah mereka mempelajari surat Al-Baqarah selama bertahun-tahun itu bukan sulit menghafal, tapi mempelajari cara membacanya, memahami ataupun memperdalam ataupun mengamalkan isi daripada ayatnya. Makanya mereka mempelajari surat Al-Baqarah itu sampai bertahun-tahun. Padahal kalau kita lihat suratnya itu 283 ayat. Mungkin kalau misalkan kita sehari itu bisa 1 juz kalau kita baca. Jamaah majelis taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin berbeda dengan zaman kita saat ini. Kalau orang dulu belajar salah satu surat dalam Al-Quran, mereka itu benar-benar mempelajarinya, mengamalkan, membacanya dengan benar.
mentadaburinya. Akan tapi berbeda dengan zaman sekarang. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, itu mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran dengan cepat. Nah, bahkan pernah saya lihat itu ketika bulan Ramadan, Bapak Ibu semuanya. Nah, Ramadan itu ketika membaca Al-Quran di dalam sholatnya itu cepat sekali. Nah, itu artinya apa? Tidak ada makna Al-Quran di dalamnya. Tidak ada ayat Al-Quran yang sampai ke dalam hatinya. Nah, itu yang mungkin perlu kita renungi bersama. Jangan sampai diri kita itu ingin cepat khatam, tapi lihatlah cara bacaan kita itu apakah sudah benar atau belum. Bahkan ada seorang ulama juga yang mengatakan salah satu murid daripada pamannya Nabi, kalau tidak salah. Nah, itu mengatakan salah satu muridnya, sesungguhnya seseorang membaca Al-Quran itu akan terlaknat. Nah, maksudnya bagaimana? Ini pasti bingung. Kenapa maksudnya? Jadi ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa seseorang itu ketika membaca Al-Quran, sementara Al-Quran itu bisa melaknat dirinya, padahal dia membaca Al-Quran. Kalau logikanya, kalau seseorang baca Al-Quran itu pasti dapat pahala, nggak mungkin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin mendapat dosa. Maka ditanyakan, lalu beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang membaca ayat-ayat Allah, memperhatikan ayat-ayat yang dia baca, tapi tidak dengan benar, dari mulai bacaannya mungkin dia langgar aturan-aturan yang ada tajwidnya, tahsinnya, ataupun yang lain, dia langgar. Nah, dan Al-Quran tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan. Contohnya, dalam Al-Quran itu ada sifat-sifat yang mungkin harus kita baca dalam membaca Al-Quran. Contohnya sofir, qalqalah, ataupun jahar, syiddah, dan yang lainnya, tapi kita tidak gunakan. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kita bisa dapat pahala dengan tidak menggunakan hal tersebut? Nah, ini yang dimaksud dengan Al-Quran melaknat orang yang membaca, tapi dia melanggar hak-hak daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi diri kita harus memperhatikan hak-hak Al-Quran ketika kita membaca. Karena itulah para ulama qiraat atau ulama-ulama yang memang mereka menjaga Al-Quran, mereka itu tidak hanya mewariskan Al-Quran secara seperti ini, buku, tidak, tapi mereka benar-benar menjaga, mewariskan Al-Quran itu dari segi bacaan. Nah, mungkin kalau kita kenal sekarang itu ada namanya sanad Al-Quran ya. Itu adalah salah satu tujuan untuk menjaga Al-Quran mereka. Jadi sampainya Al-Quran itu kepada kita tidak seperti ini, misalkan seperti sudah dibukukan, tidak, tapi melalui lisan dari orang ketemu orang lagi, ketemu orang lagi. Nah, seperti itu. Itu para ulama mewarisi dari orang-orang sebelumnya. Bahkan salah satu yang berkutat dengan ilmu Al-Quran itu menuliskan kaidah yang sangat indah. Beliau mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bacaan tertentu, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk merasa cukup dengan mengenali huruf-hurufnya saja. Maksudnya mengenali hurufnya itu alif, ba, ta, itu mengenali hurufnya saja, tapi tanpa tahu cara memperbaiki bacaan hurufnya bagaimana. Padahal kalau kita lihat, pernah saya sampaikan ini Bapak Ibu semua ya, ada misalkan hamzah itu keluarnya dari mana? Dari tenggorokan. Ain keluarnya dari mana? Tenggorokan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi harus kita pelajari, harus kita perbaiki. Oleh sebab itu, pada pertemuan kita hari ini itu bukan sedang belajar menjadi seorang qiraat yang terkenal, tidak. Nah, jadi mungkin kalau pandangan kita, kalau misalkan sudah belajar, kita bisa menjadi
seorang qori. Nah, tidak, mungkin seperti di murotal tidak. Nah, tapi tujuan kita adalah untuk menghormati atau berikhtiar menghormati firman Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, mungkin sebelumnya kita kurang baik bacaannya, banyak huruf-huruf yang kurang, panjang pendeknya mungkin masih terlewatkan. Nah, mungkin hari ini kita coba untuk berikhtiar supaya bacaan kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Sebab bisa jadi satu huruf yang mungkin kita perbaiki hari ini itu bisa menjadi sebab diri kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang belajar Al-Qur'an, maka kebanyakan orang mengira bahwa yang namanya tahsin itu pentingnya bagi anak-anak ataupun bagi remaja yang dia ada di pesantren. Nah, tidak demikian. Jadi mindset kita mulai diubah. Jadi tahsin itu bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya untuk mas-mas yang di pesantren, tidak, tapi untuk kita juga. Bahkan selagi diri kita masih hidup, mungkin nafas kita masih bisa keluar dari hidung kita atau mulut kita, maka kita masih membutuhkan yang namanya tahsin. Makanya kajian kita itu disebut dengan kajian tahsin, kajian tahsin Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Nah, mungkin ada sebagian di antara kita yang pernah mendengar ayat ini, yang artinya bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, apa sih tartil itu? Nah, ada yang tahu tartil itu apa Bapak Ibu semuanya? Tartil apa? Urut jelas. Nah, tartil itu bukan hanya sekedar membaca atau mungkin membaca dengan pelan, tidak. Jadi yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan makna tartil itu apa? Bahwa tartil adalah memperbagus bacaan. Ingat, saya tekankan lagi, memperbagus bacaan, bukan suara. Nah, mungkin sebagian orang banyak salah paham di sini. Kalau misalkan tartil, ya berarti suaranya harus bagus, tidak. Walaupun mungkin suara kita ya sedang-sedang saja, ya tidak jelek. Tapi bacaan kita itu bagus, hak-hak daripada hurufnya sudah kita tunaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan memperbagus bacaan, bukan suara. Dan mengetahui tempat-tempat wakaf ataupun berhenti. Nah, ini seringkali terjadi banyak kesalahan. Ketika berhenti itu di salah tempat. Nah, seharusnya misalkan di sini, tapi malah di mana? Dan melanjutkannya juga seperti itu. Ada kesalahan. Nah, di tahsin ataupun bacaan tartil itu juga harus mengetahui tempat-tempat kita itu berhenti di mana, melanjutkan lagi di mana, waqaf, ibtida. Nah, itu harus kita ketahui. Jadi sejak zaman para sahabat, zaman Nabi SAW, membaca Al-Quran baik dan benar itu bukanlah sesuatu yang dianggap sepele, bahkan itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan banyak sekali para sahabat itu yang mereka itu banyak belajar mengenai Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan dalam sebuah syair, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimun, yaitu mengambil dan mempelajari tajwid. Tajwid itu sama dengan tahsin, Bapak Ibu sekalian. Jadi tajwid, tahsin, kalau kita lihat secara makna itu sama. Tajwid dan tahsin itu sama. Merupakan kewajiban yang harus kita perhatikan. Ingat, kewajiban. Jadi bukan suatu hal yang mungkin boleh atau tidak. Itu kewajiban. Beliau melanjutkan bahwa orang yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, padahal dia mampu. Mampu itu maksudnya punya waktu luang untuk bisa berlatih
untuk bisa belajar, tapi dia tidak mau, enggan untuk belajar. Nah, itu artinya dia telah menyelisihi apa yang seharusnya dia pelajari. Kadang-kadang seorang mungkin khatam beberapa kali, ternyata banyak huruf-huruf yang tertukar, banyak panjang pendek yang mungkin tidak tepat ketika dia baca. Bahkan ada makna yang seringkali berubah. Berubah itu maksudnya apa? Karena bacaan kita misalkan hamzah dengan ain itu hampir sama, tapi karena kita tidak tahu, tidak belajar, nah bisa jadi maknanya berubah. Yang seharusnya dibaca hamzah tapi dibaca ain. Nah, gitu. Maka hari ini kita tidak hanya ingin membaca surat Ghafir. Nah, mungkin pada pertemuan sebelumnya pembahasannya itu tentang surat Ghafir. Nah, terakhir itu disampaikan ke saya itu kita mulainya dari surat Ghafir ayat ke-56 sampai insyaallah jika waktunya cukup sampai ayat ke-59. Nah, bisa dibuka ya Bapak Ibu semuanya, surat Ghafir ayat 56 sampai 59. Mukmin. Mukmin. Nah, Ghafir. kalau misalkan di beberapa Al-Quran itu mungkin namanya agak sedikit berbeda, ya. Mungkin namanya Al-Mu'min, Ya. tapi bukan Al-Mu'minun. Jadi berbeda antara Al-Mu'min dan Al-Mu'minun. Kalau Ghafir nama lainnya itu Al-Mu'min. Bisa dicari surat Al-Mu'min ayat ke-56. Bisa. Baik, sudah dapat semua Bapak Ibu? Sudah, baik. Nah, dari ayat 56 sampai 59 ini ayat 56. Nah, ini sudah dituliskan Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa dicari. Nah, dari ayat 56 ini sampai 59 kita coba baca bersama-sama. Nanti insya Allah setelah itu saya jelaskan sedikit daripada bacaan kita semuanya untuk kita kenali atau kita gali hukum-hukum yang ada yang mungkin perlu kita pelajari. Baik, kita baca ta'awud. Nah, mungkin pernah disampaikan, jadi ketika di pertengahan surat itu tidak menggunakan atau tidak perlu menggunakan bacaan basmalah, cukup ta'awud saja lalu masuk ke ayat yang ingin kita baca. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibarun ma hum bibalighi fasta'id billahi innahu huwas sami'ul basir. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina
ayat ke-59 untuk yang kita baca. Jadi di dalam ayat ini mungkin perlu kita ketahui beberapa ayat yang kita baca itu mempelajari beberapa tema. Yang pertama itu mungkin tentang kesombongan manusia di dalamnya. Ada kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi serta kepastian akan datangnya hari kiamat. Tema ini mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Seringkali mungkin kita pelajari juga. Mungkin semakin bertambahnya usia kita, semakin kita sadar bahwa dunia itu adalah melenakan. Dunia itu hanya sementara saja, sebagai batu loncatan untuk kita ke akhirat. Oleh karena itu ayat-ayat ini itu sangat layak kita renungkan dan juga kita baca dengan benar. Nah, kita masuk ke ayat ke-56. Itu ada kata innalladzina inna. Nah, kita perhatikan di situ ada nun yang bertasydid. Ketika ada nun yang bertasydid, maka dia harus ditahan terlebih dahulu. Jangan sampai tergesa-gesa sehingga tasydidnya itu hilang. Padahal tasydid itu adalah hiasan yang indah dalam Al-Quran. Seandainya tidak ada tasydid, mungkin bacaan kita ya datar-datar saja. Inna, itu hiasan dalam Al-Quran. Inna, makanya dia ditahan dan ada suara yang keluar dari hidung. Inna, inna. Nah, untuk panjang daripada ditahannya itu berapa? Nah, para ulama itu tidak ada patokan. Kalau misalkan kita lihat mat, mungkin ada yang belajar Bapak Ibu semuanya tentang apa namanya mat. Mat dalam hukum tajwid pernah belajar? Mungkin waktu masih kecil ataupun yang sekarang mungkin sudah ada yang pernah belajar. Jadi ada namanya mat. Nah, kalau mat itu sudah ada patokannya, misalkan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, 5 harokat. Tapi untuk gunnah, nah ini namanya gunnah. Inna, nun ataupun mim yang bertasydid itu namanya gunnah. Gunnah itu ditahannya berapa harokat? Tidak ada patokan. Tapi dari banyaknya seorang membaca Al-Quran, maka para ulama itu merumuskan bahwa minimalnya ketika membaca gunnah itu adalah 2 harokat. Jadi sama seperti matobi'i. Inna, nah, sampai dia sempurna. Inna. Jadi bukan kita katakan inna. Nah, itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena di situ tidak ada tasydidnya. Mungkin bagi sebagian kita ketika mengucapkan itu ringan. Tapi ketika tasydid itu hilang, mungkin maknanya akan berubah. Nah, jadi sangat berpengaruh terhadap bacaan yang kita baca. Bahkan nun dan mim yang bertasydid itu adalah gunnah yang paling sempurna. Jadi gunnah itu tingkatannya ada 4. Ada paling sempurna, ada sempurna. Kalau paling sempurna tadi nun sama mim yang bertasydid. Inna, mimma. Kalau misalkan yang sempurna itu pada bacaan ikhfa, iklab ataupun idgham. In kuntum. Ada juga yang berkurang, ada yang paling berkurang. Nah, ada 4 tingkatan gunnah. Nah, untuk yang ini nun bertasydid itu yang paling tinggi, paling sempurna. Inna, kita coba. Inna. Saya dulu baca, nanti diikuti. Inna. Kurang. Inna. Nah, coba hidungnya ditutup, apakah ada getaran di hidung atau tidak? Inna, ataupun tertahan, coba. Saya. Nah, berarti kalau misalkan tidak keluar suaranya, itu berarti sudah benar. Nah, karena apa? Karena gunnah itu keluar dari hidung. Nah, gitu. Jadi kalau misal
Kalau misalkan ada suara yang masih bisa keluar, nah itu berarti masih keliru. Nah, tapi kalau misalkan sudah tidak bisa keluar suaranya, berarti itu sudah benar. Nah, gitu. Lalu ada kata yujadiluna. Nah, ini kita perhatikan di situ ada alif. Bisa alifnya itu ada di beberapa Al-Quran yang alifnya itu mungkin menggunakan alif yang benar-benar alif. Ada juga yang dia hanya menggunakan alif kecil. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini menggunakan alif yang benar-benar alif. Tapi ada juga yang disambung tapi tidak menggunakan alif. Nah, ada yang hanya menggunakan tanda kecil alif. Nah, di sini di atas jinnya. Nah, itu hakikatnya itu sama, bukan berbeda. Nah, jadi di situ walaupun mungkin secara tulisan kok kayak beda ya. Nah, tapi itu sama. Ya, mungkin hanya alifnya saja yang dia itu berbeda. Tapi bacanya sama, tetap dibaca dua harokat. Yujadiluna, nah itu sama bacanya. Jadi itu namanya mat tabi'i pada huruf jinnya. Ada mat tabi'i pada huruf jinnya sehingga dipanjangkan dua harokat. Nah, tapi terkadang orang-orang itu banyak yang keliru. Kelirunya itu di mana? Jadi ada yang membaca pendek sekali, maksudnya tidak ada panjangnya, sehingga alifnya itu seakan-akan hilang. Nah, jadi bacanya seperti biasa. Ada juga yang terlalu berlebihan panjang. Nah, ini seringkali mungkin yang sering dibaca oleh orang-orang. Yujadiluna. Nah, itu terlalu panjang. Jadi bacaannya cukup dua harokat. Dua harokat itu bagaimana? Dua ketukan. Nah, dua ketukan. Nah, gitu itu namanya dua harokat atau mat tabi'i. Kita masuk ke ayat 57. Nah, 57 itu ada bacaan di awal la khalqus samawati. Nah, situ ada sin yang bertasydid. Nah, sin yang bertasydid. Nah, cara membacanya bagaimana? Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu semuanya? Nah, jadi ketika ada huruf yang bertasydid, terutama pada huruf sin, ya yang mungkin kita bertemu, itu cara membacanya itu ada penekanan pada hurufnya supaya jelas. Nah, terkadang ada huruf-huruf dalam bacaan Al-Quran itu yang dia hampir sama atau mirip. Contohnya sin, ta, terus ada shin juga, terus ada huruf-huruf yang sama itu wa, zal. Nah, itu kan hampir sama pengucapannya. Nah, makanya harus ada yang ditekankan untuk membedakan dengan huruf yang lainnya. Contohnya huruf sin ini. Jadi bacaannya la khalqus ussa. Nah, cara membaca sin itu bagaimana? Sin itu ujung lidah. Nah, kalau kita ketahui ujung lidah, Ibu semuanya ya, itu bertemu dengan gigi seri bagian bawah yang di dalam. Nah, jadi ditempelkan. Ussa. Nah, ussa. Nah, bagi yang mungkin giginya tidak ada bagaimana? Nah, itu tidak masalah. Semampunya.
Karena apa? Ada kaidah yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah termasuk mempelajari Al-Quran. Ketika kita mampunya segitu ya sudah, tidak masalah. Yang penting sudah kita ikhtiarkan. Nah, jadi cara membaca sin tadi yang bertasydid itu dengan cara ditekan supaya bisa dibedakan antara huruf sin dengan huruf-huruf yang mungkin sama. Yang tadi keluarnya sudah saya sampaikan, ujung lidah itu ditempelkan kepada gigi seri bagian bawah, tapi yang di dalam. Nah, yang di dalam. La khalqus sa. Nah, jadi aliran udara ataupun nafas di dalam itu kayak keluar. Ussa. Nah, apakah kita sudah membaca seperti itu Bapak Ibu semuanya? Nah, jadi PR-nya harus bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Dan juga di situ ada walakinna, ada tasydid nun di situ, dan juga sama tadi sebelumnya khalqin nas. Ingat di alif lam ketika ada nun bertasydidnya itu juga sama bacaannya seperti yang tadi disampaikan di awal. Jadi bacaannya juga ditahan. Min khalqin nas. Nah, sambil ada suara yang keluar dari hidung. Nah, dan di akhir itu ada kata la ya'lamun. Nah, ya'lamun itu ketika dibaca itu tidak boleh keluar dari hidung. Nah, kalau tadi mungkin nun tasydid itu keluarnya dari hidung. Nah, sekarang bacaannya mun itu nggak boleh keluar dari hidung. Jadi bacaannya la ya'lamun. Kalau dia keluar dari hidung itu pasti ada suara yang apa ya istilahnya sengau, nah gitu. Nah itu berarti bacaannya masih salah, masih keliru. Ya'lamun, jadi keluarnya dari mulut. Nah ini namanya mad arid lisukun. Jadi harus dibaca lewat mulut, tidak boleh keluar dari hidung. La ya'lamun. Nah, itu berlaku juga untuk huruf ya yang sukun ataupun alif ketika dia berada di akhir. Contohnya yang tadi di awal huwas sami'ul basir. Nah, itu juga sama. Dia tidak boleh keluar dari hidung. Lalu di ayat ke-58 ini kita bahas yang mungkin perlu kita bahas saja. Jadi tidak semuanya mungkin sampai jam 1 Pak, pelan-pelan selesai. Jadi kita hanya cukupkan pada pembahasan yang mungkin perlu kita bahas. Di situ ada kata wa ma yastawil a'ma wal basiru. Nah, itu oloknya ada istilah dalam tajwid. Hukum tajwid itu ada tafkhim, ada tarqiq. Nah itu berbeda. Tafkhim itu artinya tebal. Kalau tarqiq itu tipis. Nah kebalikannya, tafkhim tebal, tarqiq itu tipis. Nah tebal itu terjadi karena apa? Tebal itu terjadi karena sebelumnya itu harokatnya itu fathah atau dhammah. Jadi misalkan nah ini sudah ditulis Bapak Ibu semuanya? Sudah, saya hapus ya. Ini kayaknya permainan. Iya.
Nah, ini secara lisan saja ya Bapak Ibu semuanya. Mana? Nah, jadi huruf ro yang dia tafkhim tebal itu sebelumnya itu harus harokatnya dhammah atau fathah. Dhammah atau fathah baru dia bisa tebal. Ul, al. Ya, sepertinya permanen. Iya. Secara lisan saja nih Bapak Ibu. Iya. Tidak apa-apa. Ya, bisa. Jadi huruf ro itu bisa tafkhim atau tebal itu karena sebelumnya itu harokannya fathah atau dhammah. Al, ul, nah itu tebal bacaan roknya. Kalau dia tipis bacanya itu karena sebelumnya itu harokannya kasroh. Nah seperti ini. Karena harokannya sebelumnya kasroh pada huruf shad, maka awalnya itu harus tipis. Wal basir, basir, ru tipis. Bukan ru bukan, tapi ru biasa. Basir walladzina amanu. Nah, jadi ada istilah tafkhim atau istilah tarkib yang dimana mungkin orang-orang karena tadi saya sampaikan di awal karena ingin segera khatam, apalagi kayak bulan Ramadan itu kan biasanya bacanya cepat. Saya lihat itu ada yang khatam sampai 5 kali, 10 kali. Nah saya tidak tahu bagaimana cara bacanya. Nah berarti kalau semisal seperti itu ada yang harus dievaluasi dari segi bacaannya. Nah, apakah bacaannya sudah benar atau belum? Nah, contohnya ini, apakah salah satu daripada bagian hukum tajwid itu ada yang terlewat, tafkhim atau tarkib? Seringkali luput dari bacaan seseorang. Tafkhim, bagaimana bacanya tebalnya? Tarkib, tipisnya bagaimana? Nah, ini juga berlaku bukan hanya pada huruf ro saja, tapi juga pada lafzul jalalah, yaitu lafaz apa? Lafaz apa? Lafzul jalalah itu lafaz Allah. Nah, pasti dalam Al-Quran itu kita menemui lafaz Allah, tapi caranya beda-beda. Ada yang Allah tebal, Allah, ada yang bacanya tipis, illah. Nah, itu juga sama. Dia hukumnya bisa tarkib, bisa tafkhim, menyesuaikan dengan tadi saya sampaikan kaidahnya. Sebelumnya itu harokatnya fathah dhammah jadi tebal. Kalau sebelumnya harokat kasrah berarti dia jadi tipis. Nah, itu tidak berlaku hanya pada ra saja, tapi juga pada lafzul jalalah. Lalu di ayat ke ayat selanjutnya, ayat terakhir nih Bapak Ibu semuanya. Nah, supaya tidak terlalu malam, jadi ayat terakhir kita bahas sedikit. Nah, di situ ada bacaan la'atiyatun, la'a inna sa'ata la'atiyatun. Nah, kira-kira bacaan di situ berapa harokat bacaannya? Apakah 2, 4, 6 atau 5? Berapa harokat? 2 harokat. Ada yang lain? La'atiyatun. Nah, kira-kira berapa harokat bacaannya? 2 harokat. Ada yang lain? Nah, perlu kita ketahui dulu ini hukumnya apa. Nah, apakah sama dengan seperti tadi matobi'i ataukah berbeda? Kalau kita lihat dari hurufnya, kira-kira sama dengan matobi'i atau tidak? La'atiyatun.
Sedangkan tadi ada kata-kata la'atiyatun. Ada yang beda penulisannya di dalam Al-Qur'annya masing-masing? Seperti ini ada yang beda? Atau sama? berapa? Ada alifnya di sini. Nah, terkadang memang agak sedikit berbeda antara Al-Quran satu dengan yang lain, tapi tidak masalah. Nah, salah satu mungkin yang perlu kita pelajari adalah tentang tanda-tanda dalam mushaf. Nah, itu mungkin banyak sekali tanda-tanda yang mungkin berbeda antara Quran Madinah beda, Quran Mesir beda, Quran Indonesia juga beda. Jadi kata la'atiyatun, kita lihat hamzahnya di situ a. Apakah panjang? Panjang? Panjang. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat. Baik. Apakah itu matobi atau bukan? Tahu. Nah, matobi itu kurang lebih sama seperti ini. Tapi ini bukan matobi. Bukan matobi. Tapi namanya mad badal. Mad badal itu apabila ada hamzah bertemu dengan alif. Nah, ini kan ada hamzah. Ada hamzah. Terus ada alif di sini. Ada yang menggunakan seperti ini, ada yang menggunakan seperti ini. Nah, ketika ada hamzah, hanya khusus huruf hamzah saja bertemu dengan alif ataupun gunakan huruf yang lainnya, contohnya ya ataupun wawu sukun, itu juga bisa. Nah, jadi dia hukumnya mad badal, bukan lagi mad tabi'i. Mad tabi'i hurufnya bukan hamzah, tapi selain daripada hamzah. Yang tadi kita baca yujadilu jim, nah itu huruf mad tabi'i. Nah, kalau seperti ini dia namanya mad badal. Contoh lain, silakan. Nah, ada kata-kata imanu. Imanu. Nah, i di sini kan ada hamzah. Hamzah setelahnya itu ada ya sukun. Tapi bukan alif, tapi ya sukun. Nah, ini juga sama. Ini nama hukumnya mad badal. Karena apa? Karena hurufnya hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu ya salah satunya. Jadi kan huruf mad itu ada 3. Alif sukun, ya sukun, waw sukun. Nah, itu namanya huruf mad. Jadi ketika ada hamzah bertemu dengan huruf mad, maka dia hukumnya bukan lagi mad tabi'i, tapi mad badal. Dan harokatnya, panjangnya itu sama. Nah, jadi mad tabi'i sama mad badal itu sama. Harokatnya sama-sama 2 harokat. Apakah boleh lebih bacaannya? Apakah boleh lebih bacanya 2 harokat? Nah, mad tabi'i diberikan patokan itu cuma 2 harokat, tidak ada yang lebih. Kecuali hukum-hukum yang lainnya. Contohnya mad alif disukun yang biasa di akhir, wal basir tadi. Terus ada kata-kata la ya'lamun. Nah, itu mad alif disukun. Itu bacanya bisa 3. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa juga 6 harokat. Nah, tapi kalau mad tabi'i tidak seperti itu. Dia cuma 1, yaitu 2 harokat. Nah, jadi mengapa kita harus memperhatikan panjang pendeknya sebuah bacaan? Karena memang kalau kita lihat Al-Quran itu kan sempurna. Jadi ketika kita
membaca tidak sesuai dengan panjang pendeknya, berarti kita sudah merusak kesempurnaan daripada Al-Quran itu sendiri, dengan mungkin melanggar aturan-aturan yang ada. Mungkin sama seperti kita, seandainya mungkin kita punya 3 nama, di mana nama itu bagi kita itu sempurna. Nah, 3 kata dari nama kita ini kalau dihilangkan misalkan, kita tidak suka dengan hilangnya salah satu dari 3 kata tersebut. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada bacaan yang tidak sempurna, pasti Allah lebih tidak menyukai itu. Nah, apalagi kita mengubah daripada makna firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Jadi dari mungkin inti pembahasan yang mungkin kita bahas hari ini, itu ada beberapa poin yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama, itu adalah membaca Al-Quran itu tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru. Kenapa demikian? Sekelas kita, kalau kita lihat itu tidak diperbolehkan untuk terburu-buru. Dan Nabi SAW itu pernah ditegur oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Qiyamah, kalau tidak salah ayat 16 disebutkan, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah engkau terburu-buru atau mempercepat lidah untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Itu pasti ada hikmahnya. Allah melarang itu pasti ada hikmahnya. Nah, mungkin hikmah salah satunya adalah bisa jadi dengan terburu-burunya kita membaca Al-Quran, itu hilang semua aturan-aturan yang ada. Pelajaran kedua adalah tasydid, harus kita perhatikan, karena tasydid itu adalah sangat pengaruh terhadap kejelasan sebuah huruf. Seandainya saya sampaikan tadi di awal, kita tidak menggunakan tasydid dengan benar, maksudnya tidak ditekan, maka kejelasan huruf itu tidak akan tampak. Antara sin dengan shin itu hampir sama, ataupun dengan huruf yang lainnya yang hampir sama pengucapannya. Pelajaran ketiga atau poin ketiga yang mungkin bisa kita ambil dari kajian kita malam hari ini, itu adalah panjang pendek dari bacaan harus kita jaga sesuai dengan aturan tajwid, sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh para ulama. Semisal ada 2 harokat, berarti ya bacaan kita harus 2 harokat. Kecuali kita boleh memilih 2, 4, atau 6, nah baru kita memilih mana yang sekiranya kita bisa dan kita istiqomah di situ. Adapun yang keempat, kita harus banyak melatih huruf-huruf yang mungkin sulit untuk dibaca atau diucapkan. Contohnya huruf dha, huruf tebal dha, nah itu hampir sama dengan huruf dha biasanya. Dha, nah itu hampir sama. Nah, harus kita latih. Bukan berarti diri kita itu tidak bisa. Nah, jadi bukan hanya anak muda saja yang bisa untuk mengucapkan huruf-huruf yang sempurna, tidak. Bahkan sekelas orang yang sudah lanjut usia pun itu sudah bisa untuk menyempurnakan bacaannya. Lalu yang terakhir, pelajaran yang mungkin bisa kita ambil adalah belajar Al-Quran yang paling baik adalah dengan cara talaki. Apa itu talaki? Talaki itu misalkan ada seorang yang membacakan, nanti diikuti. Nah, yang membacakan ini harus benar bacaannya, supaya apa? Nanti ketika diikuti itu tidak ada kesalahan. Nah, itu proses yang terjadi ketika Al-Quran itu diturunkan. Ketika malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW melalui proses ini namanya talaki. Sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan para sahabat untuk talaki juga. Jadi tidak dalam bentuk Al-Quran yang saat ini kita pegang. Nah, jadi dalam bentuk suara atau penyampaian begitu. Baik. Ada hal yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwa usia, umur itu bukanlah sebuah penghalang.
bukanlah sebuah penghalang untuk diri kita belajar menyempurnakan huruf-huruf dalam membaca Al-Quran. Tidak. Bahkan ada yang pernah sempat yang bertanya kepada saya waktu itu, Ustaz, apakah seperti saya ini yang sudah sekian tahun, itu ada sekitar 70 tahun, itu masih bisa belajar tahsin, masih bisa belajar menyempurnakan huruf. Saya katakan begini, kalau seandainya Bapak Ibu semuanya masih bisa membedakan antara kopi pahit dan teh yang manis, berarti dia masih bisa membedakan huruf yang sama dalam Al-Quran. Jadi kalau semisal masih bisa membedakan antara kopi pahit sama teh manis, berarti dia masih bisa belajar tahsin. Nah, jadi masih bisa belajar tahsin. Intinya, yang penting itu bukanlah cepat ataupun lambatnya, tapi yang paling penting adalah keistiqomahan. Kalau kita istiqomah, kalau kita mau berikhtiar, insya Allah akan ada jalannya, akan ada arahan petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, baik, mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada sebuah pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Pergi ke sawah menanam padi, Cakep. pulang ke rumah membawa ketan. Nah, Kalau usia sudah tidak muda lagi, cakep. jangan sampai kita berhenti untuk belajar Al-Quran. Amin. Semoga kita semuanya yang ada di sini bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sehingga ketika kita pulang kepada Allah itu benar-benar membawa pahala Al-Quran ataupun bacaan Al-Quran yang benar. Semoga dengan perantara ini, kajian ini, kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim, wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.